Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Statistik Asik bersama dengan Ibu Wiwin Astuti. Oke, semoga semuanya tetap asik-asik aja ketika harus melakukan berbagai macam uji analisis menggunakan statistik begitu ya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana analisis butir tes menggunakan SPSS. Sangat mudah, cepat, dan akurat. Nah, pertama-tama sebelum kita melakukan analisis, kita perlu menyiapkan datanya terlebih dahulu. Misalnya kita mau menguji tes prestasi belajar siswa, begitu ya. Nah, di sini saya mempunyai 10 item soal yang akan diuji cobakan, begitu. Kita butuh misalnya kurang dari 10 untuk nanti melakukan uji prestasi belajar. Nah, di sini saya melakukan uji coba kepada 10 siswa juga. X1 namanya, X2, X3 misalnya namanya ya. Dimana siswa yang pertama itu menjawab soal pertama itu salah, saya beri skor 0. Kalau benar saya beri skor 1, begitu ya. Kemudian untuk siswa yang kedua, dia menjawab soal nomor 1 itu benar. Siswa ketiga menjawab salah soal nomor 1, dan seterusnya. Ini kita punya database-nya. Baru kita buka SPSS-nya. Nah, saya sudah menuliskan ya. Di sini perhatikan variable view-nya di kita pertama adalah di variable view. Kita tulis di sini adalah S1, artinya adalah soal pertama. S2 soal kedua, S3 soal ketiga, dan seterusnya sampai dengan jumlah data yang kita miliki tadi ya. Ada soal pertama sampai 10 dan juga jumlahnya. Nah, kemudian desimalnya kita ganti dengan 0 karena tadi tidak ada nilai desimalnya, kita ganti dengan 0 semua. Kemudian di measure-nya atau jenis datanya kita pilih yang skill. Skill artinya adalah data kuantitatif. Kalau ordinal ini adalah data kualitatif yang berupa golongan seperti jenis kelamin yang tidak punya arti apa-apa. Golongannya laki-laki, perempuan, tidak ada mana yang lebih tinggi atau mana yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga adalah nominal. Nominal ini adalah data berupa golongan tetapi dia punya peringkatnya. Seperti misalnya adalah tingkat PNS dan lain sebagainya. Kemudian kita ke data view. Kita klik data view di sini. Nah, kalian bisa masukkan satu persatu secara manual, tapi agar lebih mudah, kalian bisa juga dengan copy paste yang ada di sini. Di blok tinggal di copy dan kemudian di paste di sini. Insya Allah bisa ya. Setelah itu perhatikan, kalau nanti misalnya data ini berupa data yang ada komanya, menulis koma di SPSS itu pakainya adalah titik, bukan tanda koma ya, tapi tanda titik komanya. Nah, setelah kita sudah masukkan datanya semua, kita analisis. Yang pertama adalah analisis validitas butir tes. Kita klik analyze, kemudian correlate, nah bivariate. Nah, setelah itu kita masukkan satu-satu. Boleh dimasukkan satu-satu begini, atau tinggal CTRL-A, Ctrl A, kita pindah ke kanan. Sudah, langsung klik OK. Sudah selesai. Nah, tabel correlation ini adalah hasil daripada uji validitasnya. Jadi S1 punya tingkat validitas 0,617. S2-nya kita lihat di jumlah ya, 484. S2 adalah 0, jadi di depan sini ada 0 ya yang tidak tertulis ya. 0,802 dan seterusnya sampai di sini ya, bawah-bawah begitu. Nah, itu adalah tingkat validitasnya. Kemudian setelah itu kita akan bandingkan dengan R tabelnya. Nah, tadi kita punya 8 siswa atau 10 siswa ya, maksud saya 10 siswa yang kita lakukan yang kita pakai untuk uji coba. Nah, maka N-nya di sini 10. Misalnya kita ambil alfanya 0,05. Nah, di sini kenapa saya ambil 0,05? Karena di penelitian kita ambil ketelitiannya adalah 95% ya. Biasanya diambil itu, silahkan diambil 0,05 saja. Nah, kemudian N-nya adalah 10, yaitu banyaknya sampel dalam uji coba. 10. Nah, bagaimana cara menentukan R tabel? Ada di video sebelumnya tentang instrumen penelitian, gitu ya. Tadi ya, R tabelnya 5%, kita tarik ke kiri tadi N-nya yang 10, kita dapatkan R tabelnya 0,632. Maka
maka soal-soal tersebut dikatakan valid jika RxY-nya atau validitasnya itu di atas atau sama dengan 0,632. Perhatikan di sini. Soal nomor 1 punya validitas 0,617, berarti dia tidak valid. Soal kedua tidak valid. Soal ketiga valid, dan seterusnya. Itu ya, untuk uji validitas. Kemudian yang kedua adalah uji tingkat kesukaran. Nah, kita tadi sudah punya data di sini, kita tinggal klik analyze, kemudian deskriptif statistik, pilih yang pertama, yang 1, 2, 3 frekuensi ini ya. Nah, tadi karena kita sudah masukkan ke kanan, maka dia sudah ada di kanan. Kalau belum ada, tinggal kita masukkan. Misalnya sudah kita tutup ya, kita buka lagi. Ya, ini sudah ada di kanan ya. Klik yang statistik. Nah, kita pilih min, ya, mean-nya, ya. Min itu untuk untuk tadi ya, tingkat kesukarannya seperti apa. Kemudian continue dan oke. Nah, langsung akan muncul statistiknya. Perhatikan, kita hanya menggunakan tabel yang pertama, statistik. Jadi tinggal kalian copy paste yang ini, yang pertama, di copy paste yang pertama untuk dianalisis itu ya, tingkat kesukarannya. Nah, kita cukup lihat min-nya saja. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan ya tentang taraf kesukaran. Ini. Nah, sebuah soal tes dikatakan sukar jika P-nya atau indeks tingkat kesukarannya 0 sampai 0,3. Jika 0,31 sampai 7 sedang, jika 0,71 sampai 1 itu adalah mudah. Nah, perhatikan di sini kita peroleh yang pertama 0,4. Berarti dia dalam kategori sedang. Dan S2 juga sedang. Sedangkan S3 ini termasuk yang mudah. S4 mudah, S5 ini dia sedang, S6 sedang, dan seterusnya sampai S10. Begitu ya. Nah, seterusnya yang analisis ketiga adalah analisis daya beda. Daya pembeda, kita tidak perlu melakukan analisis dengan SPSS lagi. Kita cukup menggunakan RxY-nya saja untuk dibandingkan untuk sebagai nilai daya bedanya, yaitu sama dengan nilai RxY. Nih ya. Untuk daya beda, ini daya beda, jika 0 sampai 2 itu jelek, jika 0,21 sampai 0,4 itu cukup, jika 0,41 sampai 0,71 itu baik, 0,71 sampai 1 itu baik sekali. Kita lihat di sini, kita lihat yang soal pertama itu punya 0,617 daya bedanya, berarti dia punya daya beda yang baik, gitu ya. Nah, setelah itu kita di sini buat rangkumannya tadi ya, dari ketiga uji, validitas, tingkat kesukaran, dan daya beda gitu. Misalnya kita butuh 8 soal untuk diuji ininya, untuk melakukan nanti pengambilan data. Jadi dari 10 itu kita ambil soal yang terbaik. Seharusnya soal itu harus valid, tingkat kesukarannya sedang, dan juga punya daya beda yang baik. Tetapi jika soal itu ternyata tidak bisa memenuhi ketiga kriteria tersebut, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah bisa yang pertama dia membuat instrumen baru lagi untuk diuji coba. Yang kedua, dia bisa memakai instrumen itu dengan catatan untuk merevisinya. Begitu ya. Jadi apa sih yang sukar, berarti ada sesuatu yang harus dimudahkan, atau sesuatu yang harus kalau terlalu mudah harus ada sesuatu yang harus dikomplekskan lagi dari soal tersebut. Di sini saya mengambil dari soal yang cukup tinggi validitasnya, dan saya membuang soal-soal yang paling rendah validitasnya, yaitu soal yang nomor 8 karena dia juga daya beda jelek serta sukar, dan juga soal yang keempat karena dia juga tingkat validitasnya yang paling kecil, bisa dengan kriteria tersebut ya, dengan catatan nanti bisa yang sukar-sukar ini bisa diperbaiki lagi begitu.
Nah, dari yang 8 dipakai, hanya 8 ini yang dilakukan uji reliabilitasnya ya. Perhatikan, uji reliabilitas itu dilakukan pada soal yang akan dipakai paket soalnya. Oke, kita masih ke soal ini, kita klik analyze, kemudian di sini scale, kemudian reliabilitas analisis ya. Jadi, yang tidak misalnya yang kita masukkan semua, kita buang yang tidak, yaitu soal nomor berapa tadi, coba kita cek ya, yaitu soal nomor 4 dan soal nomor 8 yang tidak kita masukkan, yang lain kita masukkan. Nomor 4 kita buang ke kiri lagi. Soal nomor 8 ya, 4 dan 8 tadi ya. Ya, 4 dan 8. Serta jumlah juga tidak masuk. Jadi yang dimasukkan hanya soal-soal yang dipakai, yaitu S1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. Begitu ya. Kemudian di sini kita gunakan adalah split half. Di sini modelnya split half ya. Oke, kita klik OK. Nah, perhatikan di tabel yang kedua. Ya. Tabel yang kedua di sini ada alpha, kemudian correlate ini ya, between form dan lain sebagainya. Kita hanya lihat yang paling akhir, yaitu Goodman split half koefisien di sini ya, yang paling akhir. Nah, tabel yang kedua ini yang kita copy paste untuk kita analisis, yaitu ini ya. Di sini perhatikan. Nah, di sini ini adalah tingkat daripada reliabilitas soal, yaitu 0,900. Sehingga menurut kriteria reliabilitas ini soal memiliki reliabilitas yang tinggi. Artinya soal tersebut reliable atau acek 8 soal. Oke, 8 soal tersebut berarti bisa kita gunakan untuk penelitian. Gitu ya. Oke, semoga bisa bermanfaat, mudah, cepat, dan akurat dengan SPSS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.